Hidup Nathan selalu biasa-biasa saja. Dia bukan siswa terpintar di kelas, bukan juga yang paling populer. Nilainya pas-pasan, teman-temannya pun hanya segelintir. Setiap hari terasa sama, datang ke sekolah, mendengarkan pelajaran, pulang, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Namun semuanya berubah pada suatu malam ketika dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Malam itu, Nathan berada di laboratorium sekolah, membantu gurunya, Pak Jaya, merapikan alat-alat percobaan. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah mesin kecil dengan cahaya biru berdenyut di tengahnya. "Pak, ini alat apa?" tanya Nathan menunjuk mesin itu. Pak Jaya tersenyum. "Itu eksperimen baru, masih dalam tahap uji, coba." Rasa ingin tahu Nathan semakin besar. Saat Pak Jaya berbalik, dia mendekat dan menyentuh permukaan mesin yang berkilauan itu. Seketika suara dengungan aneh terdengar dan cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Dunia di sekelilingnya berputar, lalu semuanya menghilang. Ketika Nathan membuka matanya, dia tidak lagi berada di laboratorium. Di sekelilingnya, dunia terasa aneh. Langit tidak berwarna biru, melainkan berpendar dengan warna-warna yang terus berubah. Tanah di bawah kakinya seperti cairan, tetapi anehnya dia tidak tenggelam. "Apa ini?" gumamnya sambil melangkah perlahan. Tiba-tiba makhluk-makhluk kecil dengan tubuh transparan melayang di sekitarnya. Mereka berkomunikasi dengan suara mendengung yang aneh, seolah-olah menyatu dengan udara. Nathan merasa panik. "Hei, ada yang bisa mendengar aku?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. "Kau bukan dari sini." Nathan berbalik dan melihat sesosok pria dengan jubah berwarna perak. Matanya bersinar seperti bintang. "Kau sudah masuk ke Quantum Realm," kata pria itu, "dan tidak mudah keluar dari sini." Nathan menelan ludahnya. "Quantum Realm? Maksudnya aku di dunia kuantum?" Pria berjubah perak mengangguk. "Dimensi ini bukan seperti dunia yang kau kenal. Waktu dan ruang bekerja dengan cara berbeda di sini. 1 detik di sini bisa berarti bertahun-tahun di duniamu." Nathan merasakan ketakutan merayap dalam dirinya. "Lalu bagaimana aku bisa kembali?" Pria itu menghela napas. "Ada satu cara, tapi kau harus menemukan partikel inti sumber energi yang bisa menembus batas dimensi." Nathan mengepalkan tangannya. Dia mungkin hanya siswa biasa, tapi dia tidak ingin terjebak di dunia ini selamanya. "Baiklah," katanya dengan suara mantap. "Aku akan menemukannya." Nathan mengikuti pria berjubah perak itu melewati jalan setapak yang tampak seperti mengambang di udara. Setiap langkah yang diambil terasa aneh, seolah gravitasi berubah-ubah. "Apa kau bisa membantuku menemukan partikel inti?" tanya Nathan. Pria itu menggeleng. "Aku hanya bisa menunjukkan jalannya, sisanya tergantung padamu." Di kejauhan, Nathan melihat sebuah menara kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. "Itu sumber energi terbesar di Quantum Realm," kata pria itu. "Di dalamnya partikel inti tersembunyi." Nathan menatap menara itu dengan campuran rasa kagum dan ketakutan. Tapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh menggema di udara. Dari balik kabut ungu yang berputar, muncul sosok besar berbentuk bayangan dengan mata merah menyala. "Penjaga menara," kata pria itu pelan. "Dia tidak akan membiarkanmu lewat dengan mudah." Nathan menelan ludahnya. Tentu saja. Kenapa selalu ada rintangan? Makhluk penjaga itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu melesat ke arah Nathan dengan kecepatan luar biasa. Nathan refleks menghindar, tapi gravitasi Quantum Realm membuat gerakannya terasa lambat. "Gunakan pikiranmu," teriak pria berjubah perak. Nathan tidak mengerti, tapi dia mencoba fokus. Dalam sekejap dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Saat penjaga itu menyerang lagi, dia melompat tinggi, lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Mungkin. "Aku bisa mengendalikan gravitasi," gumamnya kaget. Penjaga itu kembali menyerang, kali ini dengan gelombang energi yang bergetar di udara. Nathan mengangkat tangannya refleks dan entah bagaimana, gelombang itu terhenti di depannya, seolah dia bisa membelokkannya. Pria berjubah perak tersenyum. "Quantum Realm memperkuat kesadaranmu. Gunakan itu." Nathan akhirnya mengerti. Dia menatap penjaga itu dan mengambil napas dalam-dalam. Jika dia ingin kembali ke dunianya, dia harus menang. Setelah pertarungan yang sengit, Nathan akhirnya berhasil menembus pertahanan penjaga menara. Dia berlari menuju partikel inti yang berkilauan di tengah ruangan besar. Sekarang apa? Pikirnya. Saat tangannya menyentuh partikel inti, energi luar biasa menyelimuti tubuhnya. Dunia di sekitarnya mulai bergetar. Nathan bisa merasakan gravitasi menariknya ke segala arah. "Fokus!" Suara pria berjubah perak terdengar di kepalanya. Nathan memejamkan mata, membayangkan dunianya, sekolah, teman-temannya, bahkan ruang laboratorium tempat semua ini dimulai.
menyadari sesuatu yang belum dia sadari sebelumnya. Kita tidak butuh pemisahan, katanya. Kita butuh sinkronisasi. Pria itu menatapnya dengan waspada. Sinkronisasi, Nathan menaruh tangannya di kristal. Bukan memisahkan dua dunia, tapi membuat mereka berjalan bersama. Cahaya menyilaukan meledak dari inti mesin. Dalam hitungan detik, cahaya menyilaukan meledak di sekelilingnya. Nathan terbangun dengan tubuh terasa ringan, seolah-olah dia baru saja melayang di udara. Dia terengah-engah, jantungnya masih berdegup kencang. Saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya di sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia kembali ke laboratorium sekolah. Mesin kecil dengan cahaya biru yang tadi disentuhnya kini mati, tidak lagi berpendar. "Nathan, apa yang terjadi?" Suara Pak Jaya terdengar panik. Nathan menoleh dan melihat gurunya menatapnya dengan bingung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Pak," katanya sambil berusaha mengatur napasnya. Pak Jaya membantu Nathan berdiri. "Tadi kau menghilang selama beberapa detik, lalu tiba-tiba muncul lagi. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Nathan menatap mesin itu dengan perasaan campur aduk. Baginya, rasanya seperti berjam-jam di quantum realm, tapi di dunia nyata hanya beberapa detik berlalu. Dia menggeleng. "Sulit dipercaya, Pak, tapi saya rasa saya baru saja melakukan perjalanan ke realm kuantum." Pak Jaya terdiam. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan, tapi juga rasa ingin tahu yang besar. Nathan menatap tangannya, mencoba merasakan apakah ada yang berbeda. Sekilas, semuanya tampak normal, tapi di dalam dirinya, dia tahu dia bukan lagi siswa biasa seperti sebelumnya. Sesuatu telah berubah, sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Setelah kejadian itu, Nathan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Dia masih bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya, seperti ada energi yang belum sepenuhnya hilang. Di kelas, saat dia iseng memutar pensil di mejanya, tiba-tiba benda itu melayang sedikit sebelum jatuh kembali. Nathan terkejut, matanya melebar. "Tidak mungkin," bisiknya. Dia mencoba lagi, kali ini dengan lebih fokus. Pensil itu bergetar lalu perlahan berputar tanpa dia sentuh. Nathan buru-buru menarik tangannya dan melihat sekeliling. Tidak ada yang memperhatikannya. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Setiap hari setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Dia bisa merasakan getaran di udara saat seseorang berjalan mendekatinya. Dia bisa memprediksi kemana bola akan memantul saat bermain basket, seolah pikirannya bisa melihat kemungkinan sebelum itu terjadi. Suatu malam saat dia bercermin di kamar, matanya menangkap sesuatu. Bayangan samar pria berjubah perak di pantulan kaca. "Kau masih terhubung," suara itu berbisik. Nathan melangkah mundur, merasakan bulu kuduknya meremang. Quantum Realm belum sepenuhnya melepaskannya. Beberapa minggu berlalu dan Nathan mulai terbiasa dengan kekuatan barunya. Dia bisa mengendalikan gerak benda kecil, mempercepat refleksnya, bahkan sesekali menangkap suara-suara aneh di udara, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Suatu malam saat dia sedang belajar di kamarnya, cahaya biru samar muncul di sudut ruangan. Nathan berdiri, jantungnya berdegup kencang. Cahaya itu berkumpul menjadi sebuah portal kecil, berputar perlahan. Dari dalamnya suara familiar terdengar. "Nathan, kami membutuhkanmu." Itu suara pria berjubah perak. Nathan menelan ludah. "Tidak, aku tidak bisa kembali ke sana." Tapi sebelum dia bisa bergerak, portal itu melebar dan menyedotnya masuk. Sekali lagi, dunia di sekelilingnya berubah. Quantum Realm belum selesai dengannya. Saat Nathan membuka matanya, dia kembali berdiri di dunia yang tak asing, Quantum Realm. Langit yang berpendar, tanah yang terasa seperti cairan padat, dan udara yang bergetar dengan energi aneh. Di depannya, pria berjubah perak berdiri dengan ekspresi serius. "Kau kembali lebih cepat dari yang kuduga," katanya. Nathan menghela napas. "Aku tidak punya pilihan. Kau yang menyeretku ke sini." Pria itu mengangguk. "Kau telah terhubung dengan Quantum Realm, Nathan. Itulah sebabnya kau masih bisa merasakan kekuatannya di duniamu." Nathan mengepalkan tangannya. "Jadi, kenapa aku dipanggil lagi?" Pria itu menatap ke langit, di mana pusaran hitam mulai terbentuk. Ada ancaman besar yang akan menghancurkan keseimbangan dimensi ini, dan mungkin juga duniamu. Nathan merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ancaman seperti apa? Sebelum pria itu bisa menjawab, suara gemuruh terdengar dan dari dalam pusaran hitam, sesosok bayangan raksasa muncul. Matanya merah menyala, makhluk yang pernah dia lawan sebelumnya, tapi kali ini jauh lebih besar dan lebih kuat. "Kau harus menghentikannya, Nathan," kata pria berjubah perak, "atau semua dimensi akan runtuh." Nathan berdiri tegak, menatap makhluk raksasa yang turun dari pusaran hitam. Udara di sekelilingnya bergetar dan tanah di bawah kakinya mulai retak.
Pria berjubah perak menepuk pundaknya. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Nathan. Percayalah pada kekuatan yang telah diberikan Quantum Realm padamu. Nathan menarik napas dalam. Dia belum sepenuhnya memahami kekuatannya, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak bisa membiarkan makhluk ini menghancurkan segalanya. Makhluk itu mengayunkan tangannya yang besar, mengirimkan gelombang energi ke arah Nathan. Refleks, Nathan mengangkat tangannya dan tiba-tiba waktu melambat di sekelilingnya. Dia bisa melihat gelombang energi bergerak seperti air dalam slow motion. Wow. Dengan cepat, dia melompat ke samping dan merasakan tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Dia bisa mengontrol gravitasi lebih baik sekarang. Nathan menatap makhluk itu dan mengepalkan tangannya. Dia tahu harus bertarung dengan semua yang dia miliki. "Dengar, monster," katanya sambil mengambil posisi siap. "Aku mungkin cuma siswa biasa di dunia nyata, tapi di sini aku sesuatu yang lain." Dengan satu lompatan, dia melesat ke arah makhluk itu, siap bertarung demi menyelamatkan Quantum Realm dan dunianya sendiri. Nathan meluncur ke udara dengan kecepatan luar biasa. Dia merasakan energi Quantum Realm mengalir dalam tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk raksasa itu mengayunkan lengannya lagi, menciptakan pusaran energi yang bergetar hebat. Namun kali ini Nathan siap. Dengan satu gerakan tangan, dia menyalurkan kekuatan yang baru dia pahami, memanipulasi gelombang energi itu sendiri. Gelombang yang tadinya bergerak liar kini berbelok, berputar di sekitar Nathan, lalu kembali menyerang makhluk tersebut. Makhluk itu meraung kesakitan. Pria berjubah perak menatapnya dengan kagum. "Kau sudah mulai menguasainya, Nathan." Nathan menatap tangannya, masih terkejut dengan apa yang bisa dia lakukan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Makhluk itu pulih dengan cepat dan kini menciptakan lubang hitam kecil di tangannya, menarik segala sesuatu di sekitarnya. Kalau dia menyerap energi Quantum Realm ke dalam lubang hitam itu, pikir Nathan, seluruh dimensi ini bisa runtuh. Tanpa ragu, Nathan melompat langsung ke arah lubang hitam itu, tangannya menyala dengan energi biru berkilauan. Dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi dia tahu satu hal, dia tidak bisa membiarkan kehancuran terjadi. Saat Nathan mendekati lubang hitam, dia bisa merasakan daya tarik yang luar biasa. Angin kencang berputar di sekelilingnya dan ruang seakan terlipat-lipat. "Aku harus menghentikannya dari dalam," pikir Nathan. Dia menutup matanya dan membayangkan energi Quantum Realm menyatu dengan tubuhnya. Seketika cahaya biru menyelimuti dirinya dan dunia di sekitarnya mulai melambat. Nathan membuka matanya dan untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang luar biasa. Alur-alur energi yang menghubungkan segala sesuatu di Quantum Realm. "Aku bisa mengendalikan ini," gumamnya. Dengan penuh keyakinan, dia mengarahkan tangannya ke lubang hitam, lalu merentangkan jari-jarinya. Dalam sekejap, lubang hitam itu berhenti berputar. Energinya bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi percikan cahaya yang menyebar ke seluruh dimensi. Makhluk raksasa itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya berubah menjadi serpihan cahaya, menghilang dalam kehampaan. "Henning!" Nathan berdiri di udara, napasnya tersengal. Dia telah berhasil. Pria berjubah perak berjalan mendekatinya, wajahnya penuh kekaguman. "Kau telah melampaui batas manusia biasa, Nathan." Nathan menghela napas, masih merasakan sisa energi mengalir dalam tubuhnya. "Aku hanya ingin menyelamatkan dunia, kedua dunia." Pria itu mengangguk. "Dan sekarang kau harus membuat pilihan." Nathan menatapnya dengan bingung. "Pilihan apa?" Pria berjubah perak mengangkat tangannya, menciptakan dua pintu bercahaya di hadapan Nathan. "Satu pintu akan membawamu kembali ke duniamu. Kau akan menjadi Nathan yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan kenangan akan tempat ini." Nathan menelan ludah. "Dan pintu yang satunya, itu akan membuatmu tetap di Quantum Realm sebagai penjaganya. Kau akan memiliki kekuatan ini selamanya, tetapi tak akan bisa kembali." Nathan menatap kedua pintu itu. Pikirannya berputar. Dia bisa kembali menjadi siswa biasa, menjalani hidupnya seperti sebelumnya, atau tetap di sini dan menerima takdir barunya sebagai bagian dari Quantum Realm. Waktu seakan melambat. Nathan menarik napas dalam lalu melangkah menuju pilihannya. Nathan berdiri di depan dua pintu bercahaya. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya menatap satu pintu ke pintu lainnya. Pikirannya kacau. "Aku bisa kembali ke rumah, atau tetap di sini," pikirnya. Di satu sisi, dunianya menantinya. Keluarga, teman-teman, kehidupannya yang dulu. Tapi di sisi lain, Quantum Realm telah mengubahnya. Di sini dia bukan lagi siswa biasa. Dia memiliki kekuatan, pemahaman, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Nathan mengepalkan tangannya.
Bagaimana jika aku kembali dan semuanya terasa kosong? Bagaimana jika aku tidak bisa hidup normal lagi? Pria berjubah perak memperhatikannya dengan tatapan tenang. Kau tidak punya banyak waktu, Nathan. Pintu ini tidak akan terbuka selamanya. Nathan menatap pria itu. Dan jika aku memilih tetap di sini, kau akan menjadi bagian dari quantum realm. Kau akan belajar lebih banyak, memahami dimensi ini, dan melindunginya dari ancaman lain yang mungkin muncul. Nathan mengangguk pelan. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Dari awal dia tersedot ke dunia ini, pertarungan dengan penjaga menara, hingga kekuatannya yang terus berkembang. Tapi kemudian, bayangan orang-orang yang dia tinggalkan muncul dalam pikirannya. Ibunya yang selalu menyambutnya pulang, sahabatnya yang duduk bersamanya di kelas, Pak Jaya yang mempercayainya di laboratorium. Dia merindukan mereka. Aku harus pulang. Dengan keputusan bulat, Nathan melangkah menuju pintu yang mengarah ke dunianya. Sebelum dia masuk, dia menoleh ke pria berjubah perak. "Apakah aku akan melupakan semua ini?" tanyanya. Pria itu tersenyum samar. "Tidak, pengalaman ini akan selalu ada di dalam dirimu meskipun dunia tidak mengetahuinya." Nathan menarik napas dalam, lalu melangkah masuk ke dalam cahaya. Saat cahaya menyelimuti tubuhnya, Nathan merasakan sensasi familiar, seperti ditarik dalam pusaran tanpa gravitasi. Lalu semuanya gelap. Ketika dia membuka mata, dia kembali berada di laboratorium sekolah. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa berat. Dia melihat sekeliling, ruangan itu sama seperti sebelumnya. Mesin yang tadi menyala kini mati total. "Nathan!" Pak Jaya berdiri di depan meja, matanya terbelalak. "Apa yang terjadi? Kau menghilang begitu saja beberapa detik lalu." Nathan mengerjap, mencoba memproses kata-kata gurunya. Beberapa detik di Quantum Realm rasanya seperti berhari-hari, tapi di sini hanya beberapa detik yang berlalu. Aku tidak tahu, Pak," katanya mencoba mengatur napas. Pak Jaya menatapnya penuh selidik. "Kau baik-baik saja." Nathan menatap tangannya. Dia tidak lagi merasakan energi kuantum mengalir di dalamnya. Tidak ada gravitasi yang berubah. Tidak ada benda yang melayang. Dia kembali menjadi dirinya yang dulu. Dia mengangguk. "Iya, Pak, aku baik-baik saja." Namun jauh di dalam dirinya, dia tahu ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Hari-hari berlalu dan hidup Nathan kembali normal. Dia pergi ke sekolah, mendengarkan pelajaran, mengerjakan tugas, semua seperti sebelumnya. Tapi dia tahu, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Setiap malam saat dia duduk di kamarnya, dia masih bisa merasakan sesuatu, seperti getaran halus di udara, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Suatu hari saat dia menyentuh meja kayunya, dia tanpa sadar berpikir tentang quantum realm. Seketika benda itu bergetar sedikit, hampir tak terlihat. Nathan tersentak menarik tangannya. "Apakah aku benar-benar telah meninggalkan semuanya?" Dia menatap cermin di kamarnya. Sejenak dia melihat pantulan pria berjubah perak di belakangnya. Tapi ketika dia berkedip, sosok itu menghilang. Nathan menghela napas panjang. Mungkin meskipun dia telah kembali ke dunianya, Quantum Realm belum sepenuhnya melepaskannya. Malam itu Nathan tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kejadian di cermin. Pantulan pria berjubah perak yang muncul sesaat, lalu menghilang. Dia duduk di tempat tidurnya menatap tangannya. "Aku kembali ke dunia nyata, tapi kenapa rasanya masih ada sesuatu yang tertinggal?" Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Suhu kamar turun drastis, membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya lampu remang-remang bergetar pelan, seperti ada gangguan energi. Lalu terdengar suara, "Nathan ... Nathan membeku. Suara itu bergema di kepalanya, nyaris seperti bisikan, tetapi terdengar jelas. Dia menoleh ke jendela. Di luar, langit malam tampak berpendar samar, membentuk gelombang-gelombang cahaya yang aneh. Dia bangkit dari tempat tidur, berjalan mendekati jendela. Saat dia menyentuh kaca, sebuah simbol bercahaya tiba-tiba muncul di permukaannya. Simbol yang sama yang pernah dia lihat di Quantum Realm. Dadanya berdebar. "Mereka masih mengawasiku." Dia tidak tahu apakah ini peringatan, panggilan, atau hanya efek sisa dari perjalanannya. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, Quantum Realm belum selesai dengannya. Keesokan harinya di sekolah, Nathan mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian semalam. Saat pelajaran berlangsung, dia duduk diam di bangkunya, menatap kosong ke arah papan tulis. Tangannya masih bisa merasakan dinginnya simbol yang muncul di jendela. Tiba-tiba suara ketukan kecil terdengar. "Nathan," dia tersentak. Pak Jaya menatapnya dari depan kelas. "Kau baik-baik saja?" Nathan mengangguk cepat. "Ya, Pak. Maaf."
Namun, sebelum Pak Jaya melanjutkan pelajaran, Nathan melihat sesuatu yang aneh. Sekilas, bayangan pria berjubah perak tampak berdiri di sudut kelas menatapnya. Nathan mengerjap, bayangan itu menghilang. Dia menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Quantum Realm benar-benar masih berhubungan dengannya. Saat istirahat, Nathan berjalan ke laboratorium sekolah. Dia harus bicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Pak Jaya, katanya berdiri di depan gurunya. Saya perlu bicara. Ini tentang eksperimen itu dan tentang apa yang terjadi setelahnya. Pak Jaya menatapnya tajam. Jadi kau benar-benar mengalami sesuatu ya? Nathan mengangguk. Dan saya pikir saya belum sepenuhnya keluar dari sana. Pak Jaya menutup pintu laboratorium dan duduk di depan Nathan. Ceritakan semuanya, katanya serius. Nathan menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Perjalanannya ke Quantum Realm, pertarungannya, kekuatan yang dia rasakan, dan bahkan panggilan misterius yang terus mengikutinya setelah dia kembali. Pak Jaya terdiam sejenak setelah mendengarkan cerita itu. Kalau begitu, teori saya benar, gumamnya. Nathan mengernyit. Teori apa? Pak Jaya berdiri dan mengambil buku catatannya. Dia membuka beberapa lembar halaman penuh diagram dan catatan. Kau tidak hanya tersedot ke Quantum Realm, Nathan. Ada sesuatu di sana yang telah menempel padamu. Entah itu energi atau sesuatu yang lebih dari itu. Nathan merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Jadi, aku masih terhubung? Pak Jaya mengangguk. Dan jika kau masih bisa melihat tanda-tanda dari Quantum Realm, itu berarti mereka juga masih bisa melihatmu. Nathan terdiam. Dia mengira semuanya sudah berakhir ketika dia memilih kembali ke dunia nyata. Tapi ternyata ini baru permulaan. Quantum Realm masih menginginkannya. Dan kali ini mungkin dia tidak punya pilihan selain kembali. Malam itu Nathan merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan hanya sekadar perasaan, dia tahu ada sesuatu di luar sana, di antara ruang dan waktu, yang menunggu dirinya. Dia duduk di meja belajarnya, menatap tangan kanannya. Sejak kembali dari Quantum Realm, dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Tangannya kadang bergetar sendiri, dan ada momen di mana dia merasa gravitasi di sekitarnya sedikit berubah. Tiba-tiba jendela kamarnya kembali bersinar dengan simbol bercahaya. Kali ini lebih terang, berdenyut, seperti detak jantung. Nathan, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dia bangkit dari kursi, berjalan perlahan ke jendela. Saat dia menyentuh kaca, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Dinding kamarnya tampak bergelombang, seperti ada sesuatu yang berusaha menariknya keluar dari realitas ini. Lalu dia melihatnya. Di luar jendela, Quantum Realm terbentang di hadapannya. Seperti celah di antara dua dunia, terbuka begitu saja di depan matanya. Dan di dalamnya, sosok pria berjubah perak berdiri, menatapnya. Nathan, kata pria itu, kau harus kembali sekarang. Nathan merasakan tubuhnya melewati batas antara dua dunia. Saat dia melangkah maju, gravitasi seakan menghilang dan dia kembali merasakan sensasi familiar dari Quantum Realm. Dia jatuh, tapi bukan jatuh ke bawah, lebih seperti ditarik ke segala arah sekaligus. Cahaya berputar di sekelilingnya, membentuk jalur-jalur energi yang mengarah ke pusat dimensi ini. Lalu semuanya berhenti, dia berdiri di tanah yang berpendar dengan langit yang dipenuhi pusaran warna biru dan ungu. Pria berjubah perak menatapnya serius. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Sesuatu telah berubah sejak kau pergi. Nathan mengerutkan kening. Apa yang berubah? Pria itu menoleh ke cakrawala. Di sana sebuah retakan besar terbuka di langit, menghisap energi Quantum Realm seperti pusaran hitam. Dimensi ini semakin tidak stabil, kata pria itu. Dan aku curiga. Ini semua terjadi karena kau meninggalkannya. Nathan menelan ludah. Maksudmu, aku yang menyebabkan ini. Kau tidak sengaja, jawab pria itu. Tapi saat kau pergi, kau membawa sesuatu dari Quantum Realm bersamamu. Energi itu harus kembali atau dunia ini akan runtuh. Nathan merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu bagaimana, tapi dia telah menjadi bagian dari tempat ini. Dan sekarang, tempat ini sedang sekarat karena dirinya. Nathan berdiri di puncak menara energi, menatap pusaran retakan di langit. Gelombang-gelombang cahaya bergetar liar di sekitarnya, seakan seluruh dimensi ini akan runtuh kapan saja. Pria berjubah perak berdiri di sampingnya. Kau punya dua pilihan, Nathan. Nathan menatapnya. Apa itu? Pertama, kau bisa menyerahkan semua energi kuantum yang masih melekat padamu. Itu akan menutup retakan dan menstabilkan dimensi ini. Tapi kau tidak akan bisa mengakses Quantum Realm lagi. Semua yang kau alami di sini akan menjadi kenangan samar yang perlahan menghilang dari ingatanmu. Nathan merasakan tubuhnya menegang. Dan pilihan kedua,
Pria itu menghela napas. Kau bisa tetap di sini dan menjadi bagian dari quantum realm. Dengan itu kau bisa mengendalikan energi ini sepenuhnya, memperbaiki kerusakan yang terjadi, tapi kau tak akan bisa kembali ke duniamu selamanya. Nathan menatap ke bawah. Pilihannya kali ini jauh lebih berat. Jika dia menyerahkan energinya, dia bisa kembali ke rumah, menjalani hidup normal, tapi dengan risiko melupakan semua yang telah dia lalui. Tapi jika dia tetap di sini, dia akan kehilangan semua yang ada di dunianya. Keluarganya, teman-temannya, hidupnya. Tidak ada cara lain? Tanya Nathan, suaranya nyaris berbisik. Pria berjubah perak menatapnya. Semua ini terjadi karena kau adalah anomali di antara dua dunia. Salah satu harus diperbaiki, Nathan, dan hanya kau yang bisa melakukannya. Nathan menutup mata. Dia sudah memilih sekali sebelumnya. Sekarang dia harus memilih lagi. Dan kali ini tidak ada jalan untuk kembali. Nathan berdiri di tepi menara energi, matanya menatap retakan besar di langit quantum realm. Pilihannya berat, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Jika aku adalah penyebab ketidakstabilan ini, kata Nathan, maka ada cara lain untuk memperbaikinya. Sesuatu yang tidak mengharuskanku mengorbankan salah satu dunia. Pria berjubah perak menatapnya. Apa maksudmu? Nathan menghela napas, mencoba mengingat semua yang dia pelajari di dunia nyata. Teknologi kuantum yang dipelajari manusia masih dalam tahap awal, tetapi teori-teori tentang komputasi kuantum dan teleportasi partikel mungkin bisa menjadi kunci. Di dunia kami ada sesuatu yang disebut superposisi kuantum, kata Nathan. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus sampai seseorang mengamatinya. Pria itu mengangguk. Lalu, Nathan melanjutkan, jika aku bisa menemukan cara untuk membagi energiku ke dalam dua keadaan, satu di quantum realm dan satu di dunia nyata, maka aku tidak perlu memilih salah satu. Aku bisa menyeimbangkan dua dunia tanpa harus menghilang dari salah satunya. Pria berjubah perak tampak berpikir sejenak. Teorimu menarik, tapi bagaimana kau akan melakukannya? Nathan berpikir keras. Dalam dunia nyata, ilmuwan menggunakan komputasi kuantum untuk memproses informasi dengan banyak kemungkinan dalam waktu bersamaan. Mesin kuantum menggunakan qubit yang tidak hanya bernilai 1 atau 0, tetapi bisa berada di dua kondisi sekaligus. Aku butuh semacam mesin kuantum, kata Nathan akhirnya. Sebuah perangkat yang bisa memanipulasi realitas dalam bentuk informasi kuantum. Jika aku bisa membangun sesuatu seperti itu di sini, aku mungkin bisa membagi diriku dalam dua realitas sekaligus. Pria berjubah perak tersenyum tipis. Kau berbicara tentang interferensi kuantum, memisahkan satu entitas ke dalam dua keadaan berbeda yang tetap saling berhubungan. Nathan mengangguk. Ya, jika dunia manusia bisa melakukan simulasi kecil dengan komputer kuantum, maka quantum realm pasti memiliki teknologi yang jauh lebih canggih untuk mewujudkannya dalam skala yang lebih besar. Pria itu mengulurkan tangannya, dan sebuah perangkat berbentuk seperti kristal bercahaya muncul di telapak tangannya. Ini adalah penstabil kuantum, katanya. Sebuah teknologi yang menjaga keseimbangan dimensi ini, tapi tidak ada yang pernah menggunakannya untuk sesuatu sebesar yang kau rencanakan. Nathan mengambil kristal itu, merasakan energi di dalamnya, dia tidak punya pilihan lain. Jika teorinya salah, maka semuanya bisa berakhir dalam kehancuran total. Tapi jika berhasil, dia bisa menyelamatkan kedua dunia tanpa kehilangan identitasnya. Aku siap, katanya. Pria berjubah perak menatapnya dalam. Baiklah Nathan, mari kita coba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nathan berdiri di tengah ruang utama quantum realm, kristal penstabil kuantum berdenyut di tangannya. Di sekelilingnya, para penjaga dimensi mengaktifkan berbagai perangkat mesin-mesin besar dengan inti bercahaya yang tampak seperti superkomputer kuantum dari dunia manusia, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar. Mesin ini bekerja dengan prinsip entanglement kuantum. Jelas pria berjubah perak. Jika kita berhasil, maka sebagian dari dirimu akan tetap ada di sini. Sementara bagian lain kembali ke dunia aslimu. Nathan menarik napas dalam. Ini lebih dari sekadar eksperimen, ini adalah perjalanannya menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia memasukkan kristal ke dalam inti mesin. Seketika ruangan itu bergetar. Cahaya biru menyebar di sekelilingnya, menciptakan gelombang energi yang mengalir melewati tubuhnya. Tiba-tiba dia merasa dirinya terbelah. Dia masih berdiri di sana,
Tetapi pada saat yang sama, dia merasa seperti sedang duduk di kamarnya di dunia nyata. Dia melihat dirinya di cermin kamar, tetapi bayangannya tidak bergerak sesuai kehendaknya. Itu adalah dia, tetapi juga bukan dia. Apa yang terjadi, pikirnya. Lalu pria berjubah perak berbicara, "Kau sekarang berada di dua keadaan eksistensi sekaligus. Sebagian dirimu tetap di quantum realm menjaga keseimbangan di sini, dan sebagian lainnya telah kembali ke dunia manusia." Nathan mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar bergema, seakan-akan dua versinya sedang berbicara dalam dimensi berbeda. "Apakah ini berhasil?" tanyanya. Pria berjubah perak mengangguk. "Ya, sekarang kau adalah enjo anomali kuantum pertama Schotte yang eksis dalam dua dunia pada saat yang sama. Kau tidak lagi harus memilih." Nathan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, dia merasa telah menemukan solusi yang sempurna. Namun, jauh di dalam dirinya, dia tahu ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan teknologi kuantum yang baru saja ia gunakan, siapa tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nathan kembali ke dunia nyata, atau lebih tepatnya sebagian dirinya kembali. Dia duduk di kamar menatap tangannya yang terasa lebih ringan dari biasanya, seolah-olah sebagian dari dirinya masih tertinggal di quantum realm. Dia melihat ke cermin, bayangannya mengikuti gerakannya seperti biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Mata bayangannya tampak sedikit lebih bercahaya, sedikit lebih dalam. Di dalam kepalanya, suara pria berjubah perak bergema. "Kau sekarang berada dalam dua keadaan. Tapi ingat, energi ini tidak statis. Jika keseimbangan terganggu, kau bisa terseret kembali tanpa peringatan." Nathan menelan ludah. Ini bukan sekadar eksperimen lagi. Ini adalah eksistensinya yang dipertaruhkan. Saat itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Kevin, sahabatnya. "Bro, besok ada ujian fisika. Lo masih inget pelajaran kita nggak?" Nathan menghela napas. Dunia nyata terus berjalan seperti biasa. Tapi bagaimana jika dia tidak sepenuhnya di sini? Dia mengetik balasan. "Besok ketemu, gua ada sesuatu buat diceritain." Namun sebelum sempat mengirim pesan itu, layar ponselnya bergetar aneh. Karakter di layar mulai berubah sendiri, membentuk simbol-simbol quantum realm. Dadanya mencelos. Ini belum selesai. Di laboratorium sekolah keesokan harinya, Nathan menemui Pak Jaya. "Saya butuh bantuan Anda," katanya pelan. Pak Jaya menatapnya lekat. "Kau kembali ke sana, bukan?" Nathan mengangguk. "Dan sekarang, saya berada di dua tempat sekaligus." Pak Jaya menghela napas panjang. "Kalau teorimu benar, kau bisa stabil dalam dua dunia. Tapi jika tidak..." Nathan menatapnya tajam. Apa yang terjadi jika tidak? Pak Jaya ragu sejenak sebelum menjawab. Salah satu dari dua realitas akan runtuh. Nathan merasakan darahnya berdesir. Itu berarti, jika ketidakseimbangan ini tidak diperbaiki, baik dunia nyata maupun quantum realm bisa hancur. Sebuah getaran tiba-tiba merambat di ruangan. Cahaya redup di laboratorium berkedip-kedip. Nathan menatap tangannya dan melihatnya mulai berubah transparan. "Sial," gumamnya. "Aku tidak stabil." Nathan berlari keluar laboratorium menuju tempat paling sepi di sekolah, gudang peralatan tua di belakang gedung. Dia menarik napas, mencoba fokus. Jika dia benar-benar dalam keadaan superposisio, maka ada kemungkinan dia bisa memilih kemana dia akan tetap eksis. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tubuhnya mulai bergetar. Dan dalam sekejap, dia kembali ke quantum realm. Pria berjubah perak sudah menunggunya. "Aku memperingatkanmu, Nathan." "Aku tahu," kata Nathan, "tapi aku belum siap kehilangan semuanya." Pria itu menatapnya dalam. "Kalau begitu, kau hanya punya satu pilihan." Di belakangnya, mesin kuantum masih menyala. Kristal penstabil kuantum masih berdenyut dengan cahaya biru. "Kau harus memilih salah satu dunia." Nathan mengepalkan tangan. "Tidak." Dia mendekati kristal.